Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sepakat akan menyampaikan materi presentasi tentang perjanjian internasional. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu 1. Yoga Triwibowo NIM C 100 170 128. Yang kedua, Anis Kairiah NIM C 100 1810. Yang ketiga, Lilis Retnowati NIM C 100 1843. Yang keempat adalah Fulan Fitria Aziz NIM C 100 1863. Dan yang kelima adalah Erdina Afifah Salsabila NIM C 100 1867. Dan yang terakhir adalah Nuril Setianingrum NIM C 100 180 118. Loan and Guarantee Agreement between Republic of Indonesia and World Bank serta penerapannya di Indonesia. Dalam menganalisis perjanjian pinjaman antara Republik Indonesia dan Bank Dunia dilakukan dengan pendekatan transnasional. Artinya, pendekatannya tidak saja dari segi hukum internasional, melainkan juga dari segi hukum nasional. Persetujuan pinjaman dan jaminan antara Republik Indonesia dan Bank Dunia merupakan perjanjian internasional karena dibuat antara negara dan organisasi internasional. Bank Dunia sebagai organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional, mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Bank Dunia ialah perjanjian internasional, sehingga cara pengikatan, kekuatan berlaku, penerapan, penafsiran, hak dan kewajiban para pihak tunduk pada hukum internasional tersebut. Sifat internasional perjanjian pinjaman antara Bank Dunia dan negara anggotanya tidak saja melindungi Bank Dunia dalam hal ada perubahan secara unilateral dari pihak negara nasabah, tetapi juga sebagai sarana Bank Dunia untuk melaksanakan hukum tanpa memerhatikan tuntutan negara peminjam akan hak imunitasnya di dalam pengadilan nasional. Perumusan perjanjian tersebut memberikan hak tuntutan internasional, walaupun harus diakui bahwa Bank Dunia sebagai organisasi internasional tidak dapat menuntut negara sebagai nasabah di depan Mahkamah Internasional. Yang dapat berperkara di depan Mahkamah Internasional hanya negara. Konsekuensi persetujuan pinjaman atau perjanjian jaminan antara Bank Dunia dan negara debitur sebagai perjanjian internasional ialah adanya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 102 Piagam PBB yang menentukan bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh anggota PBB didaftarkan pada Sekjen PBB. Bank Dunia sebagai badan khusus PBB dengan keputusan Direktur Eksekutif IBRD tahun 1952 telah memutuskan bahwa perjanjian pinjaman atau perjanjian jaminan antara pihak IBRD dan negara debiturnya akan didaftarkan sebagai perjanjian internasional dan juga menentukan bahwa pendaftaran pada Sekretariat Jenderal PBB akan dilakukan oleh pihak Bank Dunia. Penerapan Loan and Guarantee Agreement di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pinjaman, Bank Dunia telah memakai bentuk-bentuk formal perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan pinjaman atau loan agreement. Perjanjian ini dibuat antara peminjam atau debitur dan Bank Dunia. Yang kedua, persetujuan jaminan atau guarantee agreement. Perjanjian ini diadakan antara Bank Dunia dengan anggota, di mana anggota telah menyetujui untuk memberikan jaminan dan pinjaman dari Bank Dunia. Yang ketiga, persetujuan proyek atau proyek agreement. Perjanjian ini diadakan antara Bank Dunia dengan pelaksana proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia, di mana pelaksana tadi bukanlah si peminjam. Yang keempat, persetujuan penerusan atau subsidiary loan agreement. Perjanjian ini diadakan bila negara peminjam meminjamkan lagi pinjaman itu kepada pihak lain. Misalnya, pemerintah pusat meminjamkan pinjamannya yang diperoleh dari Bank Dunia pada pemerintah daerah atau badan usaha milik negara untuk melaksanakan proyek yang dibiayai oleh pihak Bank Dunia. Yang kelima, perjanjian penjelasan atau supplementary letter. Surat perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan di atas karena sifatnya perjanjian penjelasan ini merupakan pelengkap bagi perjanjian tersebut.
Yang keenam, pengaturan kontrak tagihan atau additional contractual agreement. Pengaturan kontrak tambahan kadang-kadang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah khusus. Misalnya pengaturan pinjaman seperti pembuatan akta notaris, mortgage, cara pembayaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dalam hal tertentu mungkin ada suatu kontrak yang sangat kompleks antara pemerintahan dan pihak swasta sebagai pelaksana proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Pihak Bank Dunia ikut mengawasi kontrak ini, walaupun Bank Dunia bukan pihak dalam kontrak yang demikian. Implikasi prinsip kebebasan berkontrak dalam rangka pengimplementasian kontrak baku. Keseluruhan kondisi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Penggunaan perjanjian standar dapat ditentukan melalui perjanjian kontrak baik asuransi, pengangkutan barang, kegiatan jual beli maupun sewa beli. Pengertian dan jenis kontrak standar. Kontrak standar adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen. Timbulnya perjanjian standar di dalam lalu lintas hukum kontrak nasional dan internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi. Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat atau efisien terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum atau efektif. Jenis-jenis kontrak standar. 1. Jika pihak yang menetapkan isi perjanjian adalah pihak produsen atau kreditor, berarti kondisi atau syarat-syarat perjanjiannya ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditor tanpa melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu dengan pihak konsumen atau debitur. Yang kedua, jika yang menetapkan isi kontrak adalah kedua belah pihak atau lazimnya merupakan organisasi, dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis bertentukan formulir untuk dipergunakan oleh para anggotanya. Yang ketiga, jika isi kontrak telah ditetapkan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai orang yang ahli, antara lain seorang notaris atau seorang pengacara, disediakan formulir-formulir sebagai macam perjanjian yang dapat dipakai. Baik, dalam perkembangan penggunaan perjanjian standar di Indonesia, dapat kita pahami bahwa perjanjian standar di Indonesia mulai terlihat atau mulai ada sejak masuknya modal asing sebagai peserta dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dan hal ini kemudian memicu adanya perkembangan pesat terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu, menjadi konsekuensi logis, mulai dikenalnya perusahaan-perusahaan multinasional yang secara efisien melakukan kegiatan-kegiatan transaksionalnya di Indonesia. Khusus di kalangan swasta, perjanjian standar telah merasuk ke segala lini dalam kegiatan transaksional. Dapat dikatakan telah merasuk ke berbagai akar rumput atau grassroots. Dan beberapa bidang yang kegiatan transaksionalnya telah menggunakan perjanjian standar ini dapat diklasifikasikan menjadi setidak-tidaknya ada 3 bidang. Yaitu yang pertama ada bidang perdagangan, yang kedua ada bidang pelayanan jasa, kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah bidang industri. Setidak-tidaknya ada beberapa implikasi dalam hal penggunaan kontrak baku pada asas kebebasan berkontrak. Implikasi ini dapat kita klasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, ada kebebasan tiap orang untuk menentukan apakah dia akan membuat perjanjian atau tidak. Kemudian yang kedua, kebebasan tiap orang untuk menentukan dengan siapa dia akan membuat perjanjian. Kemudian poin ketiga, kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat. Poin keempat, kebebasan para pihak untuk menentukan bagaimana isi perjanjian yang akan dibuat. Dan poin yang terakhir atau yang kelima, kebebasan para pihak untuk menentukan bagaimana dan teknik apa yang akan digunakan dalam hal cara pembuatan perjanjian. Prinsip-prinsip dasar yang lazim digunakan dalam transaksi bisnis internasional yang pertama adalah kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak di Indonesia itu diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua adalah penawaran dan penerimaan. Penawaran dan penerimaan itu dipersamakan sebagai penyesuaian kehendak para pihak. Yang ketiga adalah itikat baik.
Penggunaan istilah yang sudah paten dan sudah ada pengertiannya itu hanya dapat digunakan dalam kontrak sederhana saja. Sedangkan dalam kontrak kompleks itu istilah yang digunakan harus sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak dan dibuat secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah peralihan risiko. Peralihan risiko atas kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jenis perjanjian tertentu. Para pembuat perjanjian perlu adanya membuat aturan tentang adanya peralihan risiko. Yang selanjutnya adalah ganti rugi. Setiap pihak yang merasa dirinya dirugikan atas tidak terpenuhinya perjanjian oleh pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Yang ketujuh adalah keadaan darurat. Dalam sebuah kontrak harus memuat adanya keadaan darurat karena adanya kemungkinan besar sesuatu yang terjadi itu yang tidak dapat diperkirakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Yang selanjutnya adalah perubahan kontrak. Kontrak-kontrak internasional dapat bersifat fleksibel, yang mana memasukkan klausul ini dapat mengurangi perselisihan karena memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengganti kontrak yang telah dibuat dengan kontrak yang baru. Yang selanjutnya adalah pemutusan kontrak. Kontrak perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama-sama oleh semua pihak yang melakukan perjanjian. Yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan dengan arbitrase luar negeri. Karena apabila dengan pengadilan yang dilakukan di Indonesia dianggap tidak mampu menyelesaikan persengketaan yang ada dalam perjanjian internasional. Analisis ekonomi dalam hukum kontrak. Ekonomi merupakan suatu studi tentang tingkah laku yang rasional dalam menghadapi kelangkaan. Sedangkan analisis ekonomi merupakan menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan. Dalam negara civil law, misalnya Indonesia, akan menghadapi beberapa hambatan-hambatan untuk menerapkan analisis ekonomi hukum kontrak, diantaranya adalah 1. Aliran positivisme, yang menganggap hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang berisikan norma-norma tentang keadilan. Kedua, pendekatan analisis ekonomi, yang menerapkan kepada cost-benefit ratio. Yang ketiga, konsentrasi analisis ekonomi, yang tertuju kepada efisiensi, tidak merasakan kepada keadilan. Fungsi hukum kontrak dari sudut pandang ekonomi. Yang pertama, hukum kontrak memuat masalah ganti rugi bila salah satu pihak melakukan manifestasi. Yang kedua, memakai para pihak dengan seperangkat ketentuan kontrak di mana mereka bebas untuk menentukan bila mereka mau. Yang ketiga, hukum kontrak berfungsi mengurangi ketidakhati-hatian para pihak dengan memberikan tanggung jawab kepada pihak yang mengakibatkan kerugian pihak lainnya. Keempat, fungsi hukum kontrak dari sudut pandang ekonomi adalah memformulasikan seperangkat ketentuan. Hal-hal tersebut dibantah oleh penganut-penganut pendekatan analisis ekonomi dalam hukum. 1. Tidak benar ekonomi tidak memikirkan keadilan dalam usaha menentukan klaim normatif mengenai pembagian pendapatan dan kesejahteraan. Kedua, ekonomi menyediakan kerangka di dalam pembahasan mengenai keadilan yang dapat dilakukan. Ketiga, norma-norma dalam masyarakat lahir secara bersamaan dari ketertiban yang damai.